saya ingatkan kembali, kalau minum atau makan bacalah bismillah 3 kali, 7 kali baca bismillah ya, supaya ingat, supaya apa, kita membersihkannya tidak banyak-banyak, karena setiap masuk itu 1 lapisan, masuk 1 lapisan, masuk 1 lapisan. Bayangkan 40 tahun ya, lapisannya sudah berapa. Kalau nggak ada mulai membersihkan kerak ini, maka akan dibersihkan nanti di neraka, Allah. Karena surga itu masuk harus bersih, makanya dibersihkan dulu sesuai kadar kotorannya, dikucek di neraka, diosek-osek, dibanting-banting supaya bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dalam kajian ruhani untuk menambah iman dan wawasan untuk menjalani kehidupan sehari-hari agar tidak tertipu oleh program-program pasukan bertanduk yang selalu menyesatkan manusia, karena sudah mendapat izin, surat izin menggoda, SIM-nya sudah ada dari zaman dulu, sejak Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti, sampai hari kiamat. Jadi mustahil jika ada orang yang mengaku tidak digoda sama sekali oleh pasukan ini. Tidak digoda itu biasanya sudah sejalan, alias sudah tersesat di dalam terang ya. Kalau tersesat di dalam gelap itu juga banyak, tersesat di dalam terang juga ada. Makanya kita harus waspada, eling lan waspada, saling mengingatkan, saling menyemangati dalam perjalanan fafiru ilallah, mendekat, berlari menuju Allah. Karena sandaran yang terbesar, yang terkuat, yang pokoknya yang paling semuanya itu ya hanya Allah. Kalau Anda berharap pada makhluk, sandarannya pada harta, pada uang, pada siapapun bentuk makhluk, itu pasti akan timbul kecewa karena tidak sesuai dengan kehendak Anda. Ya, kali ini kita akan membahas kegaiban-kegaibannya yang ada di seputar makanan dan minuman kita sehari-hari. Ini jarang yang membahasnya secara detail, karena pasti membahas ini pasti datang para pasukannya ya. Jadi saya itu kalau membahas sesuatu yang bersifat rahasia bagi mereka, dibuka rahasianya ya, terasa terangannya ya bertubi-tubi, tapi ini sudah biasa, berarti jalannya sudah benar. Kalau ada yang nggak terima ya, jadi anggap berlatih aja lah. Kita lanjutkan saja. Bayangkan, misalkan usia Anda 20, 30, 40 rata-rata ya 30, 40 lah ya. Seperti Anda ini, apa yang Anda makan selama ini itu ternyata ada virusnya ya. Bukan virus dohir, ternyata yang paling banyak itu virus tak kasat mata, alias energi negatif ikut masuk ke dalam makanan dan minuman yang kita makan.
Bagaimana detail penjelasannya saya jelaskan. Orang kalau kita beli makan ya, kebanyakan usaha itu, saya tidak menuduh ya ini ya, ini kenyataannya, menuduh barang siapa memakai pelaris ya, karena ada pelaris yang tidak disadari orang itu pakai pelaris tapi ternyata itu pelaris. Bagaimana penjelasannya? Ya seperti ini, makanan atau minuman yang tidak berdasarkan tata cara normal ya, misalkan dia pakai dari orang pintar, nah itu sudah kelihatan, sudah pasti itu sebut penglaris ya. Tapi ini dia pakai wirid yang dibaca, wiridnya itu Al-Quran, supaya dagangannya lancar. Nah itu karena dia niatnya bukan karena Allah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, kuncian untuk menuju kelurusan niat ya, tetap itu tujuannya bukan untuk Allah, maka yang masuk itu bisa pasukan gaib fasik yang membantu untuk tujuannya apa? Melariskan dagangan. Itu yang membantu, walaupun yang dibaca itu ayat-ayat thayyibah ya, tapi karena dia tidak ada lafaz mengingat Allah, terus tujuannya juga tidak dikunci untuk Allah ya, itu yang masuk gaib fasik. Saya sudah beberapa kali banyak membersihkan yang demikian. Itu memang dagangannya jadi lancar, tapi itu namanya penglaris. Yang bantu adalah gaib fasik. Kenapa? Karena dia bantu itu pasti ada bayarannya, minta bayaran. Bayarannya itu biasanya satu, sari-sari pati makanan dari yang minta. Itu tidak kerasa sari-sari patinya, jadi dia itu makannya ya makan energinya itu sampah gitu ya. Ini dalam bentuk saripati, itu energi maksudnya, bukan makan tempat sampah, bukan, itu jasadnya. Tapi secara batin niahnya itu energinya sudah habis dimakan mereka. Yang pertama. Yang kedua, makan sukma. Kalau sudah yang mereka yang membantu itu dalam bentuk kerajaan itu sudah nggak mungkin makan saripati ini kurang, pasti mereka akan makan sukma, energi yang lebih besar ya. Sukmanya orang ini pasti akan didilih atau ya makan sama mereka semua. Yang kedua. Yang ketiga, nanti kalau waktu pulang, waktu meninggal, ruhnya itu akan diambil oleh mereka sebagai bayaran kontrak ya. Perjanjian gaibnya seperti itu. Bahkan kalau nanti kontraknya itu besar dan tanpa sadari, ini ruh orangnya ini kurang, ruh keturunannya sampai 7 turunan bahkan seperti itu. Mengerikan ya. Ini saya yang bahas bentuk ininya ya, kontraknya ya. Maka kita makan makanan yang ditawarkan yang ada penglarisnya, maka itu energinya itu masuk mereka ya. Ada puluhan bahkan ribuan, ratusan ribuan mungkin masuk dalam tubuh kita ya, untuk makan juga. Mereka itu bayarnya ya makan, cari makan, beranak pinak. Bayangkan satu hari Anda makan yang beli di luar berapa tuh, wah, kalau 40 tahun sudah total berapa. Makanya itu adalah kita diperintahkan untuk mujahadah, membersihkan diri rohani. Makanya Kanjeng Nabi mengajari setiap mau makan baca doa. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan yakin. Kalau orang makan itu didoain pakai menyebut
asma Allah, pasti makanannya akan dilindungi cahaya, sehingga mereka yang ada di dalam tubuh atau makhluk-makhluk gaib fasik itu tidak bisa mengambil makanan ini, sehingga Anda makan saripatinya tidak bisa. Tapi berapa kali kira-kira Anda lupa membaca bismillah? Makanya saya dulu tuh punya penyakit darah tinggi, setiap makan daging darah tinggi. Kemudian saya itu ada bisikan, tapi dulu ya sebelum masuk Toreko ada bisikan, Toreko yang awal lah, itu ada bisikan bahwa baca bismillah, kalau yakin pasti makanannya terlindungi, tidak akan dimakan sama gaib-gaib fasik. Gaib fasik itu salah satunya itu tadi darah tinggi tadi, itu adalah bentuk protes. Dia itu nyari makanan sesuai kehendak mereka. Kemudian saya terapi pakai 7 bismillah, setiap makan saya 7 kali bismillah supaya nggak lupa. Akhirnya saya sembuh darah tingginya, makan daging normal, makan garam normal, saya makan daging banyak sekarang, pakai bismillah saja. Akhirnya saya turun menjadi 3 kali bismillah, hanya karena supaya nggak lupa saja saya perbanyak bismillah. Bahkan kalau panjenengan nggak lupa ya 1 kali itu cukup, yang penting yakin dengan lafaz Allah di dada. Tapi untuk terapinya ya awal-awal ya 7 kali, 3 kali, itu supaya tidak lupa. Mereka itu membuat kita lupa, setiap makan langsung makan, minum langsung minum. Maka yang masuk tapi akan disantap oleh mereka. Jadi makanan itu sedemikian rupa ya, kalau ada penglarisnya itu mereka masuk lewat makanan. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga, membersihkan diri, salah satunya ruqyah, mengkrak, kemudian lewat bekam, memakan darah itu terutama bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan kan biasanya ada datang bulan tiap bulan. Kalau laki-laki itu bekam berkala, itu sebulan sekali atau 3 bulan lah minimal, atau setahun sekali, itu terlalu lama mungkin. Kemudian lewat zikir itu juga membersihkan, terutama di titik-titik latifah yang sering dibuat dibuat tempat kerajaan-kerajaan tuh menyumbat, kemudian mandi tobat, itu membersihkan semua yang antek-antek, program-program, kontrak-kontrak itu kalau benar. Makanya kita dianjurkan. Apa kalau sudah mandi tobat 41 kali sudah selesai? Enggak, nanti ada kontrak baru yang mau masuk gitu. Makanya kita dianjurkan terus seumur hidup, semampunya, sebisanya, seseringnya mandi taubat ya. Itu jadi pemahamannya seperti itu. Panjenengan saya ingatkan kembali, kalau minum atau makan bacalah bismillah. Kalau sering lupa, bismillah 3 kali. Kalau malah jarang sekali baca, sering lupa sekali, 7 kali baca bismillah ya, supaya ingat. Demikian trik ini, semoga memahami. Supaya apa? Kita membersihkannya tidak banyak-banyak, karena setiap masuk itu 1 lapisan, masuk 1 lapisan, masuk 1 lapisan. Bayangkan 40 tahun ya, lapisannya sudah berapa? Kalau nggak ada mulai membersihkan kerak ini, maka akan dibersihkan nanti di neraka Allah. Karena surga itu masuk harus bersih, makanya dibersihkan dulu sesuai kadar kotorannya, dikucek di neraka, diosek-osek, dibanting-banting supaya bersih. Seperti jin, bukan celana jin ya, itu kalau kotor kan dikosek, dibanting-banting supaya bersih. Tapi kalau jinnya bersih ya cukup di hair dryer saja selesai dimasukkan gitu.
Makanya kita sering membersihkan diri di dunia ini supaya nanti di akhirat tidak terlalu dibersihkan sampai lama. Kita membersihkan lewat jalan taubat. Semoga kita diampuni semua dosa-dosa kita selama kita dulu itu tidak tahu. Kan orang kan nggak mungkin ujuk-ujuk tahu ya, mesti semua orang masa lalu punya kesalahan. Makanya kita taubati agar diterima taubatnya. Demikian teman-temanku, semoga paham. Jangan lupa selalu bahagia ya, bahagiakan Anda dengan cara Anda sendiri ya. Punya uang bahagia, tidak punya uang bahagia, kehilangan uang bahagia, terus bahagia, itu hanya cobaan saja, itu ngetes. Terus bahagia ya, punya rokok bahagia, nggak punya rokok bahagia. Kalau nggak punya uang yang ngelinting, yang apa-apa itu. Pokoknya jaga hati selalu bahagia. Terus yang kedua adalah jangan lupa terus putar tasbihnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.